الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا ورسولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa 'adaan naf'amihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an Hakimin ibni Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Satu riwayat hadis dari sahabat Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoi kepada beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Wabda, dan dahulukanlah, biman, kepada orang-orang, ta'udu, yang berada di dalam tanggunganmu. Wa khairus sadaqati, dan sebaik-baiknya daripada sedekah itu, ma, satu perkara, kana, yang ada pada sedekah itu, an zahri dinan, setelahnya tercukupi kehidupan kalian. Waman, dan siapa orang, yasta'fif, memelihara kehormatan dirinya, yu'affihallahu, maka Allah akan memberikan iffah, kemuliaan atas orang itu. Waman yastaghni, dan siapa orang yang berusaha menganggap cukup di dalam kehidupannya, yughnihullahu, maka Allah akan memberikan kecukupan atas dirinya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, dan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini suaranya kedengeran gak ini? Sama hujan kencengan mana ini? Baju mulut kedengeran tapi ya? Enggak, maksud hujannya dipelanin Bang Erwin bisa? Ini Masya Allah dahsyat banget. Ini mah gak bakal mati lampu kan ya? Ya kalau ini mati lampu, aduh, yang lainnya gimana? Baik, sambil kita selesai sholat zuhur, kita sedikit belajar sambil mengisi waktu kita, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis Bulughul Maram yang berkaitan tentang sedekah sunnah. Sebagaimana hadis yang kita baca pada beberapa pekan yang lalu, setiap sedekah, setiap amaliyah kebaikan kita yang bersifat sunnah, baik itu berupa harta yang kita sedekahkan, senyuman yang kita berikan, infak yang kita kerjakan, nanti hal itu semua yang akan menaungi kita pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Jadi sebanyak apa sedekah yang kita kasih, sebanyak apapun sedekah yang kita berikan, nanti jadi naungan buat kita. Naungan itu gede besarnya itu tergantung daripada amal-amal kita. Ada orang yang cuma dinaunginnya itu sebesar segede payung, ada yang sebesar tenda, ada yang sebesar rumah, tergantung amal-amal. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi sering berpesan kepada sahabatnya itu apa? As-sadaqatu syai'un azimun. As-sadaqatu syai'un azimun. As-sadaqatu syai'un azimun. Qalaha salasan. Nabi pesan sama sahabatnya setiap bertemu 3 kali. Sedekah itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Perkara yang besar. Kenapa? Enggak semua orang yang memiliki harta mau bersedekah, dan tidak sesuatu yang disedekahkan itu nantinya akan memberikan efek yang besar. Ini kata Nabi, as-sadaqatu syai'un 'azim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat berpesan langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi bilang begini kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, inna awliya Allah." Para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang rindu dengan Allah, orang punya derajat muqarrabin dekat dengan Allah, lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadah. Mereka bisa dekat dengan Allah, bisa begitu begitu intens dengan Allah, nikmatnya ibadah kepada Allah. Mereka dapati itu bukan karena memperbanyak ibadah, bukan. Walakin naluha bisahwati nafsi wal istihanati bidunya. Tapi mereka mendapatkan kenikmatan dekat dengan Allah, sahwati nafsi, ketika dirinya bisa memberikan yang terbaik kepada kehidupan orang lain, wal istihanati bidunya, dan menganggap remeh daripada urusan-urusan dunia. Jadi prinsip hidup mereka apa yang dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup mereka lebih baik ketika keberadaannya bermanfaat buat kehidupan orang lain. Kalau hidupnya cuma cari hidup, cari makan, menikah, meninggal dunia, itu nggak ada bedanya dia sama kerbau, nggak ada bedanya. Tapi bagaimana nilai keberadaan hidupnya ini bermanfaat buat kehidupan orang lain, baru di situ nilai lebih. Baru dia dikatakan manusia yang terbaik dan orang yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak teksnya, termasuk dalam hadis yang kita baca, Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang baik itu apabila tangannya itu lebih banyak memberikan terhadap orang yang membutuhkan. Kita jangan senang bila dikasih, jangan senang bila dikasih, tapi jadilah orang yang senang kalau memberikan apa yang bisa kita kasih. Kita kan kebalik, kalau dikasih senang, tapi ngasih berat banget. Padahal Nabi yang bilang lebih baik memberikan daripada menerima. Ini Nabi yang ngajarin. Nah sekarang kalau ditanya, kepada siapa nih sedekah yang pantas? Kalau mau ngasih kepada siapa? Nabi bilang, wabda biman ta'ulu. Berilah sedekah itu pertama kali kepada orang yang ada pada keluarga kita, yang jadi tanggungan kita dulu. Kalau mau sedekah sama keluarga dulu. Jangan kebalik, orang
terkenal dermawan, terkenal orang baik, tapi yang merasakannya orang lain, keluarganya enggak. Jadi kalau dia ngomong masalah sedekah, dia ngomong masalah kebaikan gitu, itu yang nyinyirin keluarganya. Apa yang dikata? Ngomong doang, keluarga kagak diurus. Maka nanti Nabi ngajarin, kalau yang mau sedekah sama siapa Nabi? Nanti ditanya, kata Nabi, sedekah sama diri sendiri dulu. Punya apa? Punya uang 10.000, udah sedekah makan buat diri sendiri dulu. Yang kedua, keberikan kepada siapa? Berikan kepada anak sama istri kalau dia punya keluarga. Beli anak sama istri kalau dia punya keluarga. Kalau seorang suami punya orang tua, maka dibalik, berikan kepada dirinya terlebih dahulu, berikan kepada orang tuanya, baru berikan kepada anak dan keluarganya. Jangan dibalik. Berapa banyak orang suami yang lebih mendahulukan kepada anak dan istrinya, tapi mengalahkan urusan orang tuanya. Sehingga inilah yang membuat salah seorang sahabat Nabi ketika mau meninggal dunia susah. Kenapa? Salah kiblatnya. Kalau sudah menikah, maka kewajiban orang tua yang perempuan itu dipindah kepada mertua laki dan mertua perempuan dari pihak suaminya. Jadi istri mengikuti daripada suaminya. Dan suami nggak boleh mengalahkan kewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya, kalah sama istri dan anaknya, nggak boleh. Jadi kalau mau nafkahin siapa? Istrinya dulu, apa orang tuanya dulu? Orang tuanya dulu. Ini namanya orang sedekah begitu. Istri, anak, nafkah kewajiban. Memberi sedekah orang tua nomor 1. Jangan kebalik. Anak, istri diberikan, tapi orang tua sisaan bagian daripada apa yang kita beri. Kalau mau enak hidupnya, mau berkah hidupnya, orang tua dulu diurusin baru. Maka ada seseorang, wasilah nih keberkahan orang tua. 3 orang, yang 3 orang ini terjepit pada satu goa. Dia lari, ngumpet 3 orang ini, masuk ke dalam goa, keadaan hujan, goanya tertutup oleh batu yang besar. Sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar kepada tempat itu. Karena apa? Pintu yang tadi dia pakai masuk ditutup sama batu besar karena hujan. Maka 3-tiganya berdoa wasilah kepada Allah. Salah satu dari 3 orang ini wasilahnya apa? Wasilah kebaikan dirinya kepada orang tuanya. Coba bagaimana kamu berdoa wasilah? Ya Allah, saya punya piaraan, ada kambing di rumah. Kambing itu saya peras air susunya. Air susunya saya peras dapat 2 gelas. Belum saya minum air susu itu, belum saya berikan kepada anak saya, belum saya berikan kepada istri saya berikan 2 gelas ini buat kedua orang tua saya. Pada saat saya mau memberikan 2 gelas ini kepada orang tua saya lagi tidur dua-duanya. Sehingga apa? Saya nggak mau membangunkan orang tua saya, sehingga saya pegang gelasnya, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, nunggu orang tua saya bangun. Maka ketika orang tua saya bangun, melek, maka saya berikan air susu itu langsung buat ibu dan buat bapak saya. Kalau memang ini menjadi amal kebaikan terbaik di sisimu ya Rabb, geser batu itu sehingga bisa terlihat jalan keluar. Itu batu geser. Tapi betapa baik orang sama istrinya, sama anaknya, tapi dia lupa kebaikan kepada orang tuanya di dalam memberikan sedekah dan nafkah. Berapa banyak akhir hidupnya justru susah mati. Ini Alqamah nih namanya. Kenapa? Dia lebih dahulin istrinya. Pakaian ibunya dibeliin sama pakaian istrinya, bagusan punya istri. Pakaian punya orang tua sama pakaian punya istri, anak-anaknya bagusan. Sehingga apa? Sakit hati. Ini yang salah. Jadi kenapa kita sedekah itu harus dari keluarga dulu? Karena apa?
Bisa jadi keberhasilan seorang anak, keberhasilan seorang suami mendapatkan derajat yang mulia karena doa daripada keluarganya. Kita bisa sampai posisi ini, bisa jadi ada doa dari keluarga kita ridho sama kita. Ada seorang kakak datang kepada Nabi. Kakak datang sama Nabi. Dia ngadu, kenapa? Adiknya nggak mau kerja. Saya dagang ya Rasul, pagi dagang, sore saya pulang, malam saya ibadah. Adik saya pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah. Kalau lapar ke rumah saya, datang ke rumah abangnya minta makan. Selesai makan pulang masjid lagi mainannya. Kagak boleh ada speaker nganggur, ngaji lagi. Gak boleh ada beduk, dia yang mukul. Apa-apa masjid mulu. Lapar pulang lagi. Lama-lama kakaknya gedeg gitu. Ini orang masa depannya gimana? Gak mudeng, gak pengen kawin atau gimana? Lalu dia ngadu sama Rasul, pengen bilang, nih Rasul gimana nih adik saya nih, ibadah mulu, makan nyusahin ke rumah saya. Kata Rasul apa? Jangan. Bisa jadi keberhasilanmu usaha sekarang itu karena berkat doa ademu ini. Rizki yang kau berikan kepada ademu itu sebenarnya jatah milik ademu yang dititipkan Tuhan kepada dirimu. Jadi kalau orang itu bisa sedekah dengan harta yang dia miliki, jangan bangga. Kenapa? Bisa jadi itu memang rizki orang lain lewat tanganmu, sehingga memang harus diberikan rizkinya. Justru berbahaya orang yang memiliki harta lebih nggak mau menyedekahkan. Bisa jadi itu bukan hartanya, karena harta yang hakiki itu yang dimakan sama perut kita. Tai yang keluar itu udah bukan rizki kita, rizki lele itu. Jadi kalau yang kita makan itu segitu doang tangkinya, berapa? 1 piring, 2 piring, sisanya bukan rizki kita. Yang di rekening itu lari ke anak keturunan kita kalau kita meninggal dunia. Berapa sih kuatnya makan? Apa namanya, you call credit apa tuh? Ngambil bebas gitu. Berapa banyak sih orang? Ditakerin cuma 100 ribu. Makan sehari 100 ribu ditakerin. Uang yang miliaran buat apa gitu? Buat apa? Ini Nabi bilang, biman ta'ul, nilailah daripada orang yang menjadi tanggungan. Satu, dia menjadi orang yang bermanfaat buat hidupan keluarganya. Kedua, ada hubungan silaturahim yang baik terhadap keluarganya. Itu yang penting. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu gelarnya kalamullah, kalimullah. Orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Kalau munajat bisa nanya langsung, karena derajatnya luar biasa. Karena merasa seorang nabi dan rasul, Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, arini jalisi fil jannah. Ya Allah, kasih tahu kepada saya siapa yang menjadi teman duduk saya di surga. Ini yang boleh ngomong Nabi Musa nih. Bang Elwin jangan, ya Allah, siapa yang jadi teman duduk saya di surga? Kata Allah apa? Emang lo masuk surga? Siksa dulu, anak aja udah nanya masuk surga. Ini Nabi Musa, ya Allah, teman duduk saya siapa ya Allah di surga? Karena merasa Nabi dan Rasul punya kalimullah, punya kitab suci, punya pengikut, merasa senang. Apa kata Allah? Ya Musa, izhab ila baladi fulan, ila suqi fulan, fahunaka rajulun qasabun wa wajhuhu kaza fahuwa jalisuka fil jannah. Musa, kalau mau tahu teman dudukmu nanti di surga, pergi kepada satu negeri. Kalau udah ketemu negerinya, cari pasarnya. Fahunaka rajulun qasabun, nanti di pasar itu kamu ketemu tukang penjual daging. Wa wajhuhu kaza, wajahnya seperti ini, begini kata Allah nih. Fahuwa jalisuka fil jannah, tukang daging itulah nanti yang menjadi teman dudukmu di dalam surganya Allah. Kata Nabi Musa, teman duduk gua di surga tukang daging. Amis ini mah, ya kan, tukang daging. Nabi Musa penasaran, masa gua nabi teman duduk surga gua
tukang daging katanya. Kayak yang enggak aja. Dicari ini sama Nabi Musa. Dicari sama Nabi Musa, negerinya ketemu. Dicari pasarnya ketemu, dicari orangnya ketemu. Maka dia lihat nih orangnya gitu. Ini kenapa bisa jadi teman duduk saya di surga? Amalannya apa amalan? Dia lihat sedekahnya biasa aja. Orang datang dikasih biasa aja. Orang jual beli dia jual biasa aja. Sampai dengan datang waktu toko mau tutup, waqata akid atalahmin wa taraha hafizan bili. Pemuda ini ngambil daging yang paling bagus, dipotong satu kerat daging, lalu dibawa keranjang, dibawa pulang. Warungnya ditutup. Nabi Musa bilang, nyamper gitu kepada pedagang, bilang, boleh nggak halakad daif, boleh nggak sekarang saya bertamu ke rumahmu? Kata penjual dagingnya, oh ya, marhaban, silahkan. Kenapa? Nabi Musa masih penasaran nih. Amalnya apa sehingga dia jadi teman duduknya di surga. Sampai ke rumah Nabi Musa dikasih duduk. Silakan duduk Nabi Musa. Oh iya, kasih minum, silakan. Datang dia sampai rumah itu, setelah ngasih minum Nabi Musa, itu daging diolah sama dia. Dipotong sama dia, dimasak yang enak. Kata Nabi Musa nih, wah dia tahu aja nih, saya dari jauh. Udah mateng, nggak dimakan. Dia masuk ke kamar, diambil keranjang baju. Keranjang baju diambil gitu. Dilihat di dalam keranjang baju itu ada perempuan kecil, tua, berak kencing di situ, ibunya di situ. Berak di situ, kencing di situ, itu di situ. Sop daging yang dia masak, belum dia makan, belum dia kasih Nabi Musa, dia kasih ke ibunya dulu nih. Nih sedekahnya. Dia ambil, dia kasih ibunya, kasih makan ibunya pelan-pelan. Sampai ibunya bilang, cukup nak, cukup. Udah cukup nih ibunya, diberhentiin makannya, dibersihin kotornya, ditaruh. Ketika anak ini beres-beresin makanan, mau diberikan makanan selanjutnya buat Nabi Musa, Nabi Musa ngelihat bibir ibunya gini. Maka Nabi Musa datang, ditempel nih telinga Nabi Musa, dengerin suara yang keluar dari ibunya. Apa yang keluar? Ibunya bilang, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi teman duduknya Nabi Musa di dalam surganya. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Kata Nabi Musa yang dengar pada saat itu mengatakan, ana Musa fahuwa jalisuka fil jannah. Demi Allah, saya Musa, anakmu akan menjadi teman dudukku di surga. Ini sedekah sama saudara dulu. Ketika dia ngucap baik buat kita, itu doa yang bagus buat kita. Bukan teman-teman kita belakangan. Orang kenapa sama temen jor-joran, sama bini nggak dikasih, sama anak nggak dikasih, padahal dia yang doain kita kalau udah meninggal dunia. Jadi kenapa Nabi bilang sama keluarga, ada nilai lebih, ada doa yang dipanjatkan buat kita. Dan jangan pernah bangga dengan memberikan sesuatu, kenapa? Bisa jadi itu hak mereka yang dititipkan kepada kita. Saya bilang di tempat ini, Umar bin Khattab punya 10 dinar. Dari usaha lelahnya punya uang 10 dinar. Tapi dia berani bawa pulang ke rumah cuma 1 dinar. Yang 9 dinar dia sedekahkan. Kenapa? Itu bukan hak saya. Kita punya uang 100 ribu. Yang sedekah berapa? 2 ribu. 98 ribu kita bawa pulang. Jadi hadis Nabi mengajarkan, jangan kita tidak bersedekah. Kedua, mulailah sedekah itu dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Nah, hadis ini dikuatkan dengan bagaimana? Wa khairus shadaqati makana an zuhri gina. Sebaiknya orang yang sedekah itu pada saat orang itu ginan, sudah cukup semuanya. Supaya apa? Aman. Kita realistis nih. Nih hadis ini nanti ada lawannya, paradoksnya ada nanti.
Yang bagus dalam bersedekah itu lagi susah. Nanti Nabi jelasin. Tapi Nabi bilang sedekah umum buat kita, kalau sudah kecukupan baru sedekah. Tadi orang diceritakan pada hadis berikutnya, dia punyanya cuma 1 dinar. Kata Nabi, 1 dinar sedekahin buat diri sendiri aja. Berarti buat saya Rasul, iya, buat kamu beli makan, yang nanti uang itu sedekah kamu buat diri kamu, dipakai buat ibadah, buat kerja. Punya lagi ya Rasul 1 dinar lagi, bagaimana? Oh, 1 dinar lagi sedekahin buat anakmu, sedekahin buat istrimu, sedekahin buat ibu bapakmu, mertuamu, disedekahin, diajarin sama Nabi semua. Kalau mau enak sedekah pada saat kamu mampu. Kenapa? Nggak jadi masalah. Ya jadi masalah kan repot. Gimana? Rumah istri belum dikasih makan, orang lain udah dikasih, yang ngamuk istrinya. Ini saya kasih gambaran begini Pak. Nih ada nggak nih istri bapak di rumah model begini, ada nggak? Kalau ada berarti cocok. Sayyidatuna Fatimah, anak Rasulullah SAW, nikah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orang berilmu tapi hidupnya nggak kaya. Satu saat Fatimah bilang, wahai suamiku, pengen makan buah delima nih, pengen makan nih buah delima. Kata Sayyidina Ali, baik, insya Allah saya belikan delima. Ali nggak punya uang buat beli delima nih, delima. Akhirnya berusaha Sayyidina Ali dapat rezeki, bisa beli delima, belinya cuma 1 biji. Kalau istri kita bilang, tolong bang beliin jeruk, kita nggak bisa beli setengah kilo, seperapat enggak, sebiji. Tahu beli sebiji, 1 buah doang kita bisa beli. Saking nggak punya uang, dan Sayyidina Ali nggak pernah mau minta. Pantangan orang Islam minta. Dia berusaha kerja, dapat rezeki cuma bisa beli delima 1. Maka ketika Sayyidina Ali dapat delima 1 itu, dipeluk sama dia. Kenapa? Akhirnya bisa beliin buat istri tercinta. Sampai tengah jalan ada minta-minta. Udah 3 hari nggak makan. Kita nih punya jeruk 1 buat bini kita, ada orang minta-minta, kita mau ngomong apa coba? Minta Sayyidina Ali, udah 3 hari belum makan. Sayyidina Ali bilang, nggak bilang saya nggak punya. Kata Sayyidina Ali gini, yaudah ikut saya sini. Datang ke tukang dagang, pinjem pisau, delimanya dibelah jadi 2, zebrek. Nih, setengah kamu makan, setengah saya bawa pulang. Kenapa? Istri saya lagi pengen makan delima. Kata yang derimanya, alhamdulillah, terima kasih. Itu Sayyidina Ali udah pulang bawa 1 udah malu, sekarang bawa setengah lagi. Itu pulang ke rumah gimana gitu ketemu istri. Kayak istri kita minta sama kita, kita nggak bisa ngasih, beratnya bagaimana? Tapi Sayyidina Ali udah pulang aja gitu. Datang, ada delimanya dapat, ya dapat. Tapi maaf ya, tadi dapatnya 1, sekarang tinggal setengah. Kenapa? Tadi di jalanan ada orang minta-minta, 3 hari belum makan, saya nggak tega, maka saya kasih setengah. Melihat itu, Sayyidatuna Fatimah marah bilang gini, kenapa nggak dikasih semua? Kasih semua, nanti Allah ganti yang lebih bagus buat kita. Sedekah jangan tanggung-tanggung. Ali nyesel gitu, kenapa nggak saya kasih semua? Istri bapak modelnya begitu nggak? Hah? Paling bego, gaji udah di bawah UMR, bensin naik, iya kan? Gaji cuma 2,5, anak yatim nunggak 6 bulan lu bayarin 2 juta, lu bawa pulang 500. Otak lu di mana? Itu anak lu lihat, ini lihat. Tuh kira-kira suaminya digoblok-goblokin gak sama bininya? Nah, susah tuh beramal model begitu. Makanya lu jadi orang kaya dulu baru amal. Sehingga apa? Lu cukupin dulu keluarga, ginan, baru lu sedekah. Lu yang aman begitu. Tapi kalau punya model bini Sayyidatuna Fatimah, boleh lu dalam keadaan kepepet sedekah semua.
maka tidak makruh hukumnya orang yang berani menyedekahkan seluruh hartanya, nggak makruh. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya dikasih ke Islam. Sama Nabi diterima. Kenapa? Karena Nabi tahu Abu Bakar kualitasnya gimana, istrinya bagaimana, anak-anaknya gimana, aman. Kita, ya jangan coba-coba, makanya warisan baru boleh dihadiahkan paling banyak sepertiga, gak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa? Harus kasih ke anak, harus kasih ke keluarga. Makanya Nabi bilang nih umumnya, kalau mau sedekah, lagi ginan ya, lagi kaya, udah kecukupan semua, jangan lupa sedekah. Sehari makannya berapa? 100 ribu, satu keluarga 150 ribu, lebih, kasih nih lebihnya nih, buat sedekah. Kecuali punya istri yang model begitu tuh. Saya ulangin lagi, ini saya ngulangin di majelis ini yang ke 2000 kali saya ulangin, Pak. Anak nih Bapak, kita semua, kewajiban terhadap orang tua kita itu tidak hilang kebaktiannya. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita wajib berbakti. Sehingga kebaktian anak terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia itu ada 4 sepanjang hidupnya. Kebaktian selama harian, kebaktian yang bersifat mingguan, kedua kebaktian yang bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ini 4 kewajiban anak nih buat orang tuanya yang udah meninggal dunia kalau mau dibilang anak yang berbakti. Kewajiban harian, wajib orang anak mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia fi duburi sholat, paling sedikit setiap habis sholat. Doanya Rabbi firli wali walidaya, itu paling sedikit, wajib setiap sholat 5 waktu. Bahkan Imam Abu Lais dalam kitabnya mengatakan, siapa anak berdoa buat dirinya, berdoa buat keluarganya, buat kebaikan istrinya, tapi dia lupa mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, faqad khona alaihima, anak itu durhaka kepada ibu bapaknya, durhaka kepada keringat ayahnya, durhaka kepada air susu ibu. Imam Alais mengatakan salah satu kenapa rizki seorang anak itu susah di dunianya karena dia lupa dan jarang doain orang tuanya. Jadi kalau bapak rizki susah, otomatis pasti jarang doain orang tua. Itu kewajiban harian. Kewajiban yang bersifat mingguan, setiap hari Kamis sore sampai dengan hari Sabtu pagi usahakan untuk bisa ziarah ke makam orang tua. Kalau nggak sempet, malam Jumat tuh kirim paket khusus buat orang tua kita, bacain Yasin. Yang ketiga nih, yang bersifat bulanan, apa? An yatasaddaqu anhuma, bersedekah kita buat kebaikan ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Bapak nih yang nerima gaji dari kantor, setika sudah diambil gajinya, sebelum disetorkan kepada bendahara negara, ambil dulu 4 lembar. Ambil 4 lembar, masukkan ke Masjid Al-Manar, masukkan ke tempat anak yatim. 1 lembar yang merah pertama pahalanya buat orang tua laki, 1 lembar pertama kedua buat mertua ibu perempuan, lembaran yang ketiga mertua laki, lembaran yang keempat mertua perempuan. Sedekahin, baru dilem lagi amplopnya, baru serahin sama istri. Nanti istri buka tuh, dia teriak gitu, "Bang, kok kurang 4 lembar?" Bilang Bang Odi, yang 4 lembar saya sedekahin di masjid, pahalanya buat orang tua saya, buat orang tua kamu. Kalau kamu nggak ridho, saya ambil lagi di kotak masjid. Nih. Lalu istrinya bilang gini, "Jangan gitu dong Bang. Kan bisa abang bawa pulang dulu ke rumah. Kalau bawa pulang ke rumah, jangankan 4 lembar, 8 lembar saya kasih." Tuh kalau ada bini model begitu, saya cabut omongan saya. Wah iya. Iya. Paling apa? Jangan 4 bang, 2 aja. Jangan yang merah, yang biru aja. Jangan yang biru, yang hijau aja. Susah nih. Makanya kita nggak bisa nyalahin dia, enggak. Kita belajar dari diri kita. Cukupin dulu. Saya nggak mohon maaf ya, kita beda-beda masing-masing.
Laki punya power, jangan semuanya diserahkan supaya apa? Dia biar bisa sedekah sama adiknya, bisa sedekah sama keluarga. Berapa banyak suami diserahkan kepada istrinya buat bantu adiknya susah. Ketika orang itu naik sama istrinya, makmur sama keluarganya, adiknya susah hidupnya. Kenapa? Abangnya nggak bisa bantu karena uangnya dipegang sama istrinya. Susah Pak, kalau udah dikas negara susah. Itulah kenapa bukannya berarti nggak transparansi, enggak, tapi paham bagaimana cara proporsional. Kayak dulu cukupin keluarga dulu, dia bilang sama istri kita, kalau situ mau saya sayang ibu bapak kamu, sayang orang tua saya. Kalau saya mau sayang sama orang keluarga kamu, kamu sayang sama keluarga saya. Bisa diatur. Jangan kebalik Pak. Kita urusin keluarga kita, keluarga bini kita enggak. Keluarga bini kita urusin, keluarga kita enggak. Ini yang jadi masalah. Dia sama adik iparnya mah bares. Sama adik sendiri tuh lihat ponakan sampai enggak sekolah. Nauzubillah min. Nabi mengatakan apa? Waman yasta'fif yu'afihullah. Siapa orang yang ifah, maka Allah berikan kehormatan. Ifah itu apa? Menjaga diri daripada minta-minta. Kita nggak punya nih. Memang nggak ada rizki, nggak ada uang. Bagaimana caranya kita? Orang lain nggak tahu kalau kita lagi susah, sehingga kita nggak minta. Jangan. Waman yastagnillah yugnillah. Siapa orang yang merasa cukup karena Allah, pasti Allah berikan kecukupan. Jadi Allah pengen ngajarin kita. Hadisnya ngajarin kepada kita, orang dalam kondisi apapun jangan sampai kelihatan, jangan. Kita kan kelihatan mana yang lagi senang, mana yang lagi susah, itu kelihatan dari mukanya. Tanggal 1, tanggal 2 tuh kelihatan. Kenapa? Baru pegang duit dia. Coba lihat tanggal 26 ke atas, itu kelihatan mukanya sumpek. Kenapa? Pasti ada masalahnya. Nabi bilang jangan begitu, muka itu netral aja. Nggak punya uang, bagaimana caranya ifah kita? Nerima. Jangan sampai kita minta-minta sama orang yang. Siapa orang muslim, dia mampu punya harta, dia punya rizki, tapi masih meminta-minta, yas'alunaka 'anil khairi ya'ti biha. Dia mengharapkan kebaikan orang lain padahal dia punya. Yaumal qiyamati laisa wajhi muz'atan lahmin. Nanti orang yang punya uang itu datang pada hari kiamat itu tulang doang, nggak ada daging-daging. Jadi apa? Jangan minta-minta, jangan. Saya punya masalah nih, berat masalah saya. Tapi bagaimana caranya saya nggak minta-minta, kecuali mintanya sama Allah. Karena orang yang punya sifat ifah, Allah lahirkan dua, qanaah, menerima keadaan, syukur atas kejadian yang ada. Udah diem aja, udah. Dia gigit aja sendiri. Sehingga apa? Yustignillah. Allah membuat dirinya itu menjadi orang yang paling mampu nanti. Kata Allah gini nih, udah nggak apa-apa. Masalah dulu nggak apa-apa. Ribet dulu nggak apa-apa. Gua mau ngetes sampai mana nih dia susah. Susah, pontang-panting, harus bayar ini, harus. Dia diam aja, dia nggak mau cerita. Dia cuma bilang sama Allah, ya Allah, nggak mungkin la yukallifullahu nafsan illa usaha, nggak mungkin Tuhan batas, enggak. Dia jaga kehormatannya sehingga orang lain nggak tahu. Ketika Allah bilang sudah cukup dengan sifat qanaahnya, Allah bayar semua. Nih kesabarannya, bayar sekarang semua. Ini orang Islam. Jadi kalau kita lagi, teman kita nih sampai mau bilang gini, Pak Haji Murdo pinjam duit dong itu. Kata Pak Haji Murdo, kebetulan lagi nggak ada saya. Pak Haji Murdo bilang gini, ya udah pinjem aja sama Bang Odi. Ya ngeliat muka Bang Odi aja saya udah nggak tegel gitu. Itu jangan begitu tuh, ngeliat muka Bang Odi aja udah nggak tegel saya. Saya ngeliat muka Bang Odi aja bawahnya pengen sedekah mulu. Jangan. Apalagi pinjem, jangan gitu. Jadi bagaimana kita punya wajah itu, satu, susah ya begitu, seneng ya begitu. Jangan sampai ditandain gitu. Kan kita kan ditandain banget Pak Haji Murdo. Ya, pasti. Lu nggak usah ngomong, gue udah tahu dah. Ya ini buat lu nih. Jangan itu. Dua nih diajarin kita. Jangan pernah berhenti jadi orang baik, sedekah. Mulailah sedekah itu kebaikan kepada orang yang terdekat. Karena bisa jadi silaturahim baik, ada doa yang dipanjatkan. Lalu lakukanlah itu ketika kita mampu. Terakhir, jadilah orang ifah dan jadilah orang yang merasa cukup dalam setiap anugerah yang Allah berikan.
Nanti hasilnya apa? Allah berikan kepadanya sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Pahamnya? Ini luar biasa capeknya ngelawan. Ininya nih berat banget, kasihan. Ya, saya kira cukup sekian hadis yang kita baca. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi hadis bagaimana afdoliyat daripada orang sedekah. Sekarang yang penting kalau mau sedekah, cukupin dulu orang yang di rumah. Berikan kepada orang yang menjadi tanggungan buat kita, baru berikan kepada orang yang di luar daripada kehidupan kita. Sekali lagi Pak, jangan jadi orang yang disebut hebat, dermawan, baik, tapi yang ngerasain orang lain, jangan. Tapi keluarga sendiri, orang tua sendiri, saudara sendiri nggak merasakan, jangan. Buat apa dibanggakan di luar, tapi di dalam kehidupan nyata bagian orang yang dicibir oleh keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.